Biasa aja kita itu beda pendapat itu. Lebih biasa lagi kita beda pendapatan ya, biasa banget. Mana yang benar, semua benar. Yang nggak benar itu yang sukanya menyalahkan orang gitu. Atau berpendapat ngawur, sukanya menyalahkan orang, kuala tenan. Kandani ngeyel, no budayawan ngeyel, ya kuala tau itu. Kandani ya. Firman 1, Firman 2, Firman 3. Nah itu yang jahat itu kan yang disebut Ramses yang ketiga. Firman itu artinya presiden, raja. Tapi kalau kita mendengar kata Firman, pasti pikiran kita langsung ke Firman yang legendaris itu, yang mengaku Tuhan itu, yaitu Ramses III. Bab tentang haramnya menggambar hewan pada kain alas, tikar atau batu atau pakaian atau dirham uang atau dinar uang atau bantal atau bantal yang lain dan lain sebagainya, dan haramnya mengambil gambar pada tembok dan atap dan kain sintru, kain penutup dan serban dan pakaian dan yang sejenisnya, dan bab tentang perintah untuk menghapus gambar seperti itu. Ini sering topik yang sering dibicarakan, karena nanti takwilnya hadis ini, tafsirnya hadis ini kan berkembang sesuai dengan perkembangan antropologi dan kehidupan sosial manusia. Nah, di zaman Rasulullah itu kan semua gambar makhluk hidup, hampir semua gambar makhluk hidup atau patung hewan itu selalu identik dengan sesembahan, selalu identik dengan itu dipertuhankan. Karena kan waktu itu masih zaman berhala, manusia menyembah gambar, menyembah patung, masih zaman pagan ya, penyembah berhala, penyembah gambar. Itu latar belakangnya seperti itu zaman Rasulullah. Nah, makin kesini kan berubah, bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, aku sudah tidak sebelum wafat itu, di saat-saat terakhir beliau sebelum wafat itu, beliau juga bersabda, aku sudah nggak khawatir manusia itu menyembah berhala, tapi yang khawatirkan adalah manusia menyembah uang, bukan Tuhan tapi uang. Sing kepikir kan duit gitu. Nah, menyembah Tuhan itu kan yang terpikir, yang teringat kan Tuhan aja gitu. Nah, hari ini kan secara umum itu manusia kan termasuk kita uang aja. Jadi yang kita sembah itu Allah apa uang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup ini, mereka semua disiksa di hari kiamat. Yang membuat Tuhan-Tuhan itu zaman dulu itu. Ya, patung untuk disembah, gambar untuk disembah. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya hadis ini disepakati sahih. Meskipun demikian, ada ulama yang tetap berpegang teguh bahwa membuat gambar makhluk hidup atau patung makhluk hidup itu tetap tidak boleh, ada yang begitu. Ada yang berpendapat seperti yang saya sampaikan itu, kalau sekarang ini misalnya pendapat-pendapat ulama Al-Azhar terutama ya. Ulama-ulama Al-Azhar itu di sini IAIN, UIN ya. Nah, dulu kan IAIN. Dapat ulama-ulama yang memahami duduknya persoalan mengenai perubahan sosiologi dan antropologi manusia itu. Oh, yang ternyata yang dimaksud itu latar belakang hadis itu adalah waktu itu semua gambar dan patung itu memang dibikin untuk disembah, bukan untuk yang lain. Nah, oleh karena itu hukumnya jadi berubah. Kalau tidak disembah, kalau tidak disembah, tidak dijadikan Tuhan, ya enggak apa-apa. Tapi ada ulama yang tetap mengatakan tetap enggak boleh. Nah, itu termasuk guru saya Kiai Abdul Muhyidd itu mengatakan tetap tidak boleh. Ya tinggal dipilih aja pendapat yang mana. Nah, dari situ juga masa awal-awal arsitektur Islam ya, bahkan sampai hari ini kan enggak ada hewan. Biasanya cuma daun, gambar daun, gambar bulan, gambar bintang, gitu. Itu karena terpengaruh hadis ini. Kalau sekarang kesenian Islam sudah mulai yang kontemporer ya sudah ada gambar manusia. Makanya ada fatwa gambar manusia nggak apa-apa, foto nggak apa-apa. Gitu.
Kalau foto ya nggak apa-apa. Kalau foto itu termasuk kayak Abdul Muhid, Pak guru saya itu ya tetap mengatakan nggak apa-apa. Yang penting nggak digambar. Ya, padahal ya anunya ya sama aja. Ini kan pendapat itu boleh-boleh saja. Jadi biasa aja kita itu beda pendapat itu. Lebih biasa lagi kita beda pendapatan ya, biasa banget. Beda pendapatan aja biasa, beda pendapat dan semuanya mana yang benar, semua benar. Yang nggak benar itu yang sukanya menyalahkan orang gitu loh. Atau berpendapat ngawur anu sukanya menyalahkan orang kuala tenan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kandani ngeyel gitu. Ana budayawan ngeyel, ya kuala tok itu. Kandani kok. Kandani kok. Nah, di balik itu semuanya yang penting itu adalah kesungguh-sungguhan. Dalam beragama itu sungguh-sungguh, tapi untuk diri sendiri loh, bukan sungguh-sungguh orang lain disuruh sungguh-sungguh, diri sendiri semaunya sendiri. Itu namanya penyiksaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku. Beragama itu kan mencari jalan Allah toh. Mencari jalan ridhonya Allah toh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Akan kutunjukkan banyak jalan menujuku. Banyak pendapat nggak apa-apa, beda-beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting itu benar-benar sungguh-sungguh mencari ridha Allah dan membiasakan diri untuk beda pendapat dan tidak merasa hanya pendapatnya yang benar, pendapat yang lain pasti sesat, tidak begitu. Bersungguh-sungguh, hatinya itu bersungguh-sungguh di hati. Kemudian diwujudkan dalam, dimanifestasikan dalam tindakan, perilaku, perkataan, perbuatan. Kalau munafik itu hatinya ke selatan, perkataan dan perbuatannya ke utara, itu namanya munafik. Tindakannya dan perbuatannya seolah-olah tindakan dan perbuatan orang beriman, tapi hatinya tidak beriman, itu kan munafik kita. Dan jangan sampai kita itu menyampaikan ilmu agama, kita sendiri tidak sedikit pun tidak mempraktekkan atau belum pernah mempraktekkan atau tidak berusaha sedikit pun untuk mempraktekkan, memaksa orang untuk praktek. Nah, biasanya orang tukang memaksakan sesuatu yang terkait agama itu biasanya dia sendiri tidak melakukan biasanya. Iya. Biasanya dia sendiri tidak melakukan. Misalnya apa, kalau zaman dulu zaman berapa 10 tahun yang lalu misalnya, orang menggerebek minuman keras. Melarang minuman keras dengan menggerebek apa jenis? Sweeping. Biasanya yang sweeping minuman keras itu biasanya peminum. Iya, wong dia tahu kok mana yang jualan, berarti ya memang pelanggan. Kalau kita nggak pernah minum ya nggak tahu yang mana yang jualan itu. Ya gitu. Biasanya kayak bagian terus ora di sweeping meneh. Wis ngono kuwi. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Kebanyakan begitu. Orang kok hari ini di zaman akhir seperti sekarang kok sok agamis. Wis jelas itu dia sendiri itu sebenarnya patut dipertanyakan kelakuannya itu. Ya biasa wae lah. Nah, zaman dulu kan orang itu menyembunyikan ibadahnya, ketaatannya, kan itu. Malu kalau ketahuan orang karena hanya untuk Allah. Khawatir kalau tidak diterima Allah. Nah itu. Sekarang kan pamer-pamer disonyol-sonyol kayak itu. Baca Quran atau upload, masukkan TikTok. Gitu. Alhamdulillah 2 juz. Nah itu. Salat leboke TikTok. Ya, le salat ya pas mlebu TikTok kuwi. Anu ta, bar kuwi ora salat meneh. Biasa banget. Makanya jangan gumun dengan perkataan orang. Jangan gumun dengan tampilan orang. Kalau kamu tidak tahu sehari-harinya bagaimana. Begitu. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasulullah SAW suatu ketika pulang dari bepergian. Waqat satartu sahwatan li bikiramin fihi tamasilu. Dan aku menutup bagian teras rumahku dengan tutup yang ada gambar makhluk hidup. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW talawana wajuhu. Ketika Rasulullah melihat hal tersebut, sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau berubah. Wa qala ya Aisyatu asaddun nasi adaban indallah yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah di hari kiamat
Itu orang-orang yang yudahuna bi khalqillah. Bang, yang menyerupakan, menggambar makhluknya Allah. Karena waktu itu tadi gambar makhluk hidup pasti disembah. Qalat faqatta'nahu. Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya, maka aku memotong kain tersebut. Fajangalna minhu wisadatan au wisadata ini. Maka dan dari kain itu aku jadikan untuk membuat bantal, 1 atau 2 bantal. Iki nek radong le maca ngono langsung to. Gitu. Wal amru bitilafis surati, dan perintah untuk merusak gambar. Candi bang gebuki ya ta. Aku lho. Makanya biyen Kiai Wahid itu ngajari saya jadi santrinya itu kan 7 tahun. Yang 5 tahun itu saya kalau bilang saya mau baca kitab, saya nyorok ke kitab ini Pak Duen nggak usah. Kalau kamu mau nyorok ke kitab sama Kiai Busro, Pak De Busro. Kalau dengan aku pokoknya udah kamu belajar mengenai logika beragama. Cuma gitu aja. Kalau dilanjutkan kalimatnya sebenarnya kamu tuh baca kitab itu kalau kamu logika agamamu itu enggak benar, malah makin tersesat kok. Ya, seperti naudzubillah min dzalik sabda Rasulullah. Barang siapa tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah di sisi Tuhannya selain jauh, selain semakin jauh dari Tuhannya. Padahal rumangsane semakin dekat, gitu. Angel loh, makanya orang ngatan petentang dadi kiai, gitu. Utek werong sehat. Gitu. Tema utama yang menjadi risalah diutusnya Rasulullah. Tema utama yang disampaikan Rasulullah itu apa dulu? Tema utama Islam itu apa dulu? Gitu. Setelah itu baru dijelaskan lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat hadis, lewat pendapat ulama. Ya, tujuan ini apa sih beragamai kan you know? Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, diterangkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, tiap-tiap orang yang menggambar makhluk hidup di neraka. Modiar perlu guys. Kalau tidak paham konteksnya tuh. Nah, makanya ono dosen isi kan biyen melu HTI apa dosen seni rupa, seni murni nggak mau ngajari gambar makhluk hidup. Ayo salahnya melu HTI dadine kemplu mau. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Dijadikan untuk orang yang menggambar itu tiap-tiap satu gambarnya yang dia gambar itu menjadi hidup. Fayungadzibuhu fi jahannama. Kemudian orang itu disiksa di neraka jahanam. Oh itu. Ya pantes toh. Ya karena menciptakan Tuhan nih. Gitu loh. Menciptakan Tuhan pada waktu itu tuh menggambar makhluk hidup, nggawe patung macamnya menciptakan Tuhan. Tuhan palsu itu loh. Enggak ada zaman dulu kok apa jenenge gambar makhluk hidup tidak disembah, enggak ada. Gambar isengnya enggak ada. Makanya Rasulullah ketika melihat kain penutup apa itu terasnya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ada gambar hewannya, Rasulullah wajahnya berubah langsung teringat oh itu. Ini apa itu manusia itu masih dijajah dengan sesembahan-sesembahan yang keliru itu Nah, yang membuat Tuhan ya, wah berarti super Tuhan ya, membuat Tuhan. Kayak bapaknya Nabi Ibrahim buat patung. Ada yang mengatakan itu bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Ada wakilah itu pamannya Nabi Ibrahim. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim, penjelasannya ketika masih membawa benihnya Nabi Ibrahim itu bapaknya itu enggak bikin patung. Gitu loh. Karena di dalam benihnya Nabi Ibrahim nanti ada benihnya Rasulullah. Kalau yang berpendapat bahwa yang dimaksud bapak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang membuat patung itu adalah bapak kandungnya. Nah, bikinnya itu setelah benih yang mengandung Nabi Ibrahim itu sudah berpindah
ke istrinya. Wakilah mengatakan itu pamannya atau Pak D-nya. Nah, paman atau Pak D itu kan biasa diceluk Pak toh sama. Ya Pak paman, Pak Cilik, Pak Gede, Pak Gendut. Kan sama toh. Kan bapak toh. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan, fa in kunta la buddha fangilan, kalau engkau tidak harus menjadi penggambar, pelukis. Fasnangis syajara wama la ruha fihi, maka gambarlah batu atau apa saja yang tidak ada ruhnya. Batu, daun, rumah, gunung. Nah, itu apa Abdullah bin Abbas. Karena kalau gambar gunung zaman itu memang enggak disembah, gambar batu, gambar daun enggak ada yang nyembah. Saya gambar sapi, patung sapi, gambar orang, patung orang itu disembah. Makanya Samiri itu kan membuat patung sapi itu, patung anak sapi. Karena kecil anak. Dikasih lubang terus kalau kena angin ada suaranya. Jadi kayak anu gitu, kayak dipasang nenggon sikilit apa? Nenggon buntute doro itu nek mabur muni apa? Sawangan. Nah, waktu itu sudah gumun. Patung bentuknya sapi dari emas. Kalau ada angin berbunyi, langsung disembah. Nek zaman sekarang kan pada ketawa atau kayak gitu. Ya karena kita itu sekali lagi intelektualitas kita, otak kita itu sudah berkembang gitu loh. Zamannya Nabi Musa wis gumun setahun, ramung sedetik setahun. Jadi kelingan cerita Samiri. Samiri itu kan bayi yang orang tuanya mati, yatim piatu, dipelihara, dididik oleh malaikat Jibril. Nabi Musa sebaya dengan Samiri itu, dipelihara dan dididik oleh Fir'aun Ramses III yang jahat banget itu. Kalau memang takdir Musa itu dididik Ramses III, Fir'aun kesekian yang gelarnya itu Ramses III sebutannya. Fir'aun itu gelar loh. Kayak Hamengkubuwono, Hamengkubawono, terus apa jenenge? Itu kan gelar toh. Sri Sultan pertama, kedua, ketiga ini. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Nah, itu yang jahat itu kan yang disebut Ramses yang ketiga. Jadi Fir'aun itu artinya presiden gitu loh, raja. Tapi kalau kita mendengar kata Fir'aun pasti pikiran kita langsung ke Fir'aun yang legendaris itu yang mengaku Tuhan itu yaitu Ramses III kan. Lalu Fir'aun sing liya-liyane iku ya apik-apik. Gene golek ceplukan barang. Ya. Tapi yang terkenal kan itu Ramses III. Lah Nabi Musa itu diasuh oleh itu. Gurunya itu sing makani kuwi Samiri yang mengasuh malaikat Jibril. Sing dulang malaikat Jibril, sing didik malaikat Jibril kok ya ampun mantap gurune. Ngalor karo ngidul itu. Tapi yang namanya takdir kehendak Tuhan yang dididik oleh Ramses III yang sangat super jahat itu menjadi nabi dan rasul, ya. Yang dididik oleh malaikat Jibril menjadi musuhnya nabi dan rasul. Kan musuhnya Nabi Musa itu Samiri itu. Jadi orang kafir, hobi. Artinya siapa yang mengajari, siapa guru kita enggak terlalu penting. Tapi yang penting itu kita sendiri. Arep dadi apa? Arep dadi Samiri, apa arep dadi Musa? Ya dah. Dadi Musa iku gurune cetok guleg-gulegan ngono. Dah. Kesungguh-sungguhan itu. Nah, aku nak nerangke ini dikira aku khawatir kehilangan santri padahal enggak loh. Naudzubillah min dzalik. Semua naudzubillah min dzalik. Kok enggak pernah ngaji lagi kepelarat. Wah, gurunya cuma gitu kok. Gundul itu. Aku kok gondrong aku masih mau gundul gitu ya. Ngomongnya ngawur anggo dalil ya. Nah, ini aku ingin ketemu jadi Pak Wan itu ada rekaman ngaji-ngaji zaman dulu. Kaset. Tahun piro? Sadurunge Ashabul Kahfi Pak ya. Awal-awal di pondok. Itu kan banyak sekali saya dalil itu anggere ngomong ana ayat Qur'ane, hampir selalu begitu. Ana hadise, ana pendapat ulamae. Lah kuwi nek iso dipindahi men do ngerti nek ming dalil ku urusan gampang ngono lho. Saiki kan wis malas dalil wis. Percaya karemu ra karemu to. Kesuwen masalahe. Ya wis ra wayahe to, nabi ora to dalil to.
Masa ana nabi dalil. Ora ana nabi kok dalil. Pakai dalil. Iki gojek lho ora aja serius. Panjenengan nabi, Pak, ngaku nabi sesat. Enggak gitu maksudnya. Ini guyon. Ora tau ngaji ya gurune mung ora mutu. Ganti guru sing luwih mutu. Oh mondok neng anu pindah mondok. Oh di sana itu di Pleret itu pondoknya enggak jelas itu kurikulumnya itu. Oh tidur boleh, apa-apa boleh. Kalau di sana yang satunya itu tempat saya yang sekarang ini disiplin kok, jam 3 malam dibangunkan, wajib tahajud. Nanti saatnya duha wajib duha. Ada mujahadah. Ngajinya itu sehari 27 kali. Itu belum seberapa dibandingkan Samiri, mondok Samiri itu. Iya toh. Dibandingkan pondok tempat Samiri mondok itu belum ada apa-apanya. Oh gurunya malaikat Jibril ya gitu. Lain dengan di tempatnya Gus Fatwa itu, pondoknya nggak jelas sama sekali itu. Masjidnya aja lantainya kayu itu maunya apa gitu loh. Kok suruh obong-obong apa piye. Saelek-eleke pondok sini isih luwih apik mbangane pondoke Nabi Musa. Oh pondoke Nabi Musa elek iso dadi nabi, dadi rasul to. Oh. Kurikulumnya mana kejahatan gitu to. Enggak usah mulang. Apa ngene piye to? Takdire dadi ya dadi ngono. Makanya takdir itu berdoa. Makanya kalian itu kan sekarang kan pendak Mamsu itu diajak salat hajat oleh Gus Samu. Salat hajat biar hafal Quran, gitu? Minta kepada Allah agar bisa menjadi ahlul Quran alladzi nahum ahluka wa khassatuka. Kan aku berdoanya gitu, begitu. Allahumma ja'alna wa iyyahum, jadikan kami dan mereka, maksudnya mereka di situ itu kan anak istriku, santriku, anak istrinya santriku menjadi ahlul Quran. Menjadi ahli Quran ini bukan hanya sekedar hafal, faham maksudnya dan mengamalkannya. Alladzina-hum, yaitu mereka yang khossatuk, yang menjadi keluargamu ya Allah, yang menjadi orang dekatmu. Orang ini keluargamu ya. Musyrik Allah kok pakai keluarga. Yang menjadi orang dekatnya Allah. Karena ada ahli Quran yang menjadi musuhnya Allah, naudzubillahi min dzalik. Suma naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, Allah. Biar gue cekal polisi. Itu penting banget itu, makanya piye carane diusahakan ikut. Salatnya saiki salat hajat sing mbiyen ki suwe surate Yasin lengkap, tabaroke lengkap atau as-sajdah lengkap. Saiki kan cuma satu lembar terakhir semua. Ya ta? Itu bermula dari situ dulu. Karena Allah itu menciptakan yang batin dulu, baru yang zahir. Kalau takdir ini misalnya Gusti Allah takdir dulu sudah ditetapkan nggak hafal Quran, dengan salat hajat itu oleh Allah diubah takdirnya jadi bisa hafal Quran. Betul.